Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat GBX Blessing. Hari ini hari Minggu, tanggal 29 November 2020. Kita masih diberi kesempatan Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah online dengan keadaan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat setiap kami, buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan hari ini itu oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji Engkau lebih lagi Bapa. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan Yesus. Amin. Syukur Tuhan, syukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Amen Jesus. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami. Syukur Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik Jesus. Sebab kasih setiamu kami ada sampai hari ini. Oh Jesus, syukur syukur Tuhan, syukur Engkau baik. Sungguh Engkau baik Bapa buat setiap kami. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau yang gak pernah tinggalkan kami. Bahwa kami lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Syukur Jesus. Ini kami Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Syukur Tuhan, kami bangga punya Engkau Jesus. Syukur Tuhan, syukur. Sebab nama-Mu yang layak ditinggikan Bapa. Sebab Engkau yang layak terima segala hormat, kemuliaan. Syukur Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang gak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, Jesus. Syukur Tuhan, syukur. Ini kami Bapa. Layak dan kuduskan kami untuk kami boleh memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengeluh-ngeluhkan Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, sekali lagi saya sampaikan shalom Bapak Ibu, amin. Ada sukacita? Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Hanya Engkau Bapa, amin. Kekuatanku
sorak sore Bapak Ibu bagi nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Seperti apapun kondisi kami Tuhan, siap apapun musim yang kami boleh lalui Bapa, kami percaya kami tetap berjalan dengan Tuhan yang benar, tetap berjalan dengan Tuhan yang setia bersama setiap kami Tuhan, amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Yesus Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Amin Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa, yang selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Kau yang gak pernah tinggalkan kami Bapa.
Kalau kami sudah ada di minggu terakhir pada bulan 11 tahun 2020 Tuhan, penyertaan-Mu tetap sempurna buat setiap kami Bapa. Kau nggak pernah tinggalkan kami sedikit pun Tuhan. Biarkan kemuliaan-Mu yang kami tetap lihat Bapa, supaya kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saudara kami mendengarkan firman-Mu Bapa, Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roy. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada ayat yang berkata begini, anggaplah kebaikan Tuhan itu sebagai kesempatan untuk memperoleh selamat. Dan saya percaya bahwa pagi ini adalah pagi yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai kesempatan untuk memperoleh selamat. Itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengenal Tuhan kita dengan cara yang benar. Karena saya rindu bahwa setiap orang itu ketika mengenal Tuhan dengan cara yang benar, belajar tentang Tuhan dengan cara yang benar, maka dia akan mengenali Tuhannya dengan cara yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya dalam perjalanan hidupnya, ketika Tuhan ada di dalam hidupnya, Tuhan menuntun hidupnya, maka dia pun akan menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan dalam hidup yang luar biasa. Amin. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, saya rindu bahwa kita belajar tentang firman. Belajar mengenali pikiran Tuhan. Belajar mengenali kerangka berpikir Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang cuman sekedar jadi orang Kristen, datang ke gereja, dan kemudian memberi persembahan, mendengar firman, lalu pulang. Tetapi tidak pernah mengalami apa-apa di dalam hidupnya. Tetapi kalau seseorang itu mengenali kerangka berpikir Tuhan, maka dalam setiap persekutuannya dengan Tuhan, maka mereka akan mendapatkan hal-hal yang baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara untuk belajar tentang hakikat manusia yang diciptakan Tuhan. Saya percaya kita semua sadar bahwa kita ini diciptakan Tuhan dengan tujuan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk mengenal tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita mengerti makna hidup kita. Kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Dan kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk belajar Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Baik, sudah dapatkan semua? Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan atas segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi,
yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Puji nama Tuhan. Saudara, kita belajar tentang penciptaan. Kita belajar tentang apa yang dipikirkan Tuhan ketika Dia menciptakan manusia. Saudara, seringkali kita nggak pernah belajar, hanya belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu yang akan memelihara kita, Tuhan yang memberi makan kita, Tuhan yang akan menuntun kita, memberikan kelimpahan kepada kita, kesuksesan kepada kita. Tetapi kalau saudara melihat kembali ke dalam kitab Kejadian, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan itu punya cita-cita dengan apa yang diciptakan. Dan secara khusus di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-26 dikatakan Tuhan berkata demikian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan mempunyai angan-angan, Tuhan mempunyai rencana untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dengan tujuan dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa, dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya mendapatkan catatan di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, New English Translation dikatakan to rule over. Di sini dicatat sebagai dominion, tetapi ayat yang lain berkata to rule over, mengatur. Jadi sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam penciptaan tentang manusia, kalau saudara perhatikan baik-baik, dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada tujuannya, ada rencananya. Supaya manusia mengatur segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Amin. Mengatur segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-31 Tuhan kemudian berkata demikian, bahwa Ia melihat apa yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Secara spesifik saya mau masuk ke dalam sebuah pola berpikir begini, bahwa dengan keberadaan manusia, maka apa yang diciptakan Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan itu menjadi berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diangan-angankan oleh Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan berkata begini, bahwa ketika Dia melihat apa yang diciptakannya itu, Dia melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Saudara, dari sini mari kita mulai melihat bahwa Tuhan itu mempunyai cita-cita tentang kita. Amin, saudara. Tuhan itu punya pengharapan tentang kita. Bahwa ketika Dia menciptakan manusia dan meletakkan manusia untuk mengatur apa yang diciptakannya, maka yang diciptakannya itu menjadi amat sangat baik. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-27, dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia, jadi tadi angan-angan, lalu sekarang dijadikan sama Dia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Harapan Tuhan itu begitu dahsyat tentang apa yang Dia ciptakan.
Saya ingin menggambarkan begini, bahwa harapan Tuhan kepada ciptaannya, yaitu manusia, adalah bahwa manusia itu mengatur apa yang diciptakan Tuhan itu menjadi amat sangat baik. Saya ingin mengambil sebuah kesimpulan begini, bahwa dengan adanya manusia, dengan adanya Roy, dengan adanya Pak Joni, maka keluarga Roy atau keluarga Pak Joni akan menjadi lebih baik. Amin, saudara. Karena sebenarnya bukan keluarga Pak Joni untuk Pak Joni. Sebenarnya bukan keluarga Roy untuk Pak Roy. Tetapi sebenarnya Roy untuk keluarga Pak Roy. Amin, saudara. Sebenarnya Pak Joni untuk keluarga Pak Joni. Amin. Itu sebabnya ketika kita menyadari, maka kita nggak jadi orang yang saya sering menjumpai orang tua yang seringkali berkata begini, "Nyoh, nih, Dek, Mas, jangan sampai nggak naik kelas loh. Kalau kamu nggak naik kelas, kamu malu-maluin papa loh." Saudara coba bayangin aja. Kalau saya berkata kepada anak saya, jangan malu-maluin papa loh. Sebenarnya posisi kita ini sedang terbalik dengan posisi yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin, saudara. Di mana posisi yang sebenarnya yang dirancangkan Tuhan dalam gambaran Allah, bahwa saya ini untuk keluarga saya. Saya ini untuk Eden saya. Pak Joni ini untuk gereja Pak Joni. Pak Joni ini untuk keluarga Pak Joni. Bukan gereja untuk Pak Joni ataupun keluarga untuk Pak Joni. Amin. Itu yang sebenarnya dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pada pagi hari ini. Amin, saudara. Saya harap bahwa kita mulai belajar pada pagi hari ini, bahwa kita tidak memandang anak-anak dan mengeksploitasi anak-anak kita. Kita tidak memandang keluarga kita sebagai alat untuk memuaskan keinginan kita. Atau kita tidak memandang perusahaan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai alat untuk memuaskan hati kita. Atau kita memandang gereja yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai alat untuk memuaskan hati kita. Tetapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu sebetulnya adalah untuk memuaskan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena keberadaan kita di Eden kita masing-masing, baik itu perusahaan, keluarga, ataupun segala sesuatu atau komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka di situ kita punya peran yang penting. Bahwa dengan keberadaan kita, semuanya mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu adalah apa yang Tuhan punya rencana di dalamnya. Amin, saudara. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Dulu waktu anak saya kelas 5 SD atau kelas 6 SD, dia punya tugas proyek. Dia bilang sama saya, "Dedi, minggu depan ini ada proyek. Proyek itu harus direncanakan, diusulkan, jadi direncanakan, digambar, dibikinkan proposal, lalu diajukan ke gurunya. Nanti setelah gurunya setuju, membuat approval, membuat persetujuan, lalu anak saya baru boleh mengerjakan persis seperti yang diusulkan." Lalu kemudian saya tanya sama anak saya, "Kamu mau bikin apa, Chris?" Dia bilang sama saya, "Apa ya Dedi enaknya ya?" Lalu saya bilang begini, "Gini aja Chris, bikin yang gampang. Bikin sensornya pintu. Jadi kalau pintunya dibuka, lampunya nyala. Kalau pintunya ditutup, lampunya mati.
Lalu dia bilang sama saya begini, itu terlalu common, Dedi, terlalu umum. Semua anak mengerjakan yang seperti itu. Kristus kepingin membuat sesuatu yang memang jarang dipikirkan dan bisa dilakukan, lalu bermanfaat buat banyak orang. Lalu saya bilang sama dia, ya terserah Kristus, jadi cuma bisa bantu. Karena di dalam benak saya, tujuan saya cuma satu, bahwa saya ada untuk keluarga saya. Itu sebabnya dia kemudian berkata kepada saya, jadi Kristus mau bikin apa, Kris? Bikin rumah 2 lantai, ada lantainya 2. Lalu kemudian dibikinkan box, lalu di atasnya itu ada motor. Jadi kalau dipencet tek gitu, kotaknya turun, dret, kayak lift gitu. Nanti kalau dipencet lagi dek, dia langsung naik ke atas begini. Oh, nggak sulit, Kris. Enggak kayaknya, Dedi. Oke, saya bantu dia cari motornya, dan ternyata cari motor itu juga nggak gampang. Cari motornya, cari gearnya, itu nggak gampang ternyata. Karena setelah saya bicara dengan orang-orang di Pasar Genteng, waktu anak saya Kristus saya ajak ke Pasar Genteng, orang-orang bilang begini, nggak ada kalau baru. Yang ada itu ya beli mainan, diprotoli mainannya, diambil gearnya, diambil motornya, diambil switchnya. Oh gitu ya, iya Pak Roy, begitu. Oke, coba saya bicara dengan anak saya. Lalu saya bicara dengan anak saya, lalu kita cari itu. Mainan-mainan yang murah-murah itu, jadi harganya 35.000, mobil-mobilan yang ngoeng gitu ya. Saya beli, lalu saya preteli, gearnya dicocokkan. Tetapi pada suatu malam, ketika dia sedang mengerjakan, saya sering kalau anak saya di kamarnya, saya sering ke kamar anak saya itu tiap 1 jam, tiap setengah jam, saya sering muncul di kamar anak saya. Karena saya sekarang ini zaman milenial, jadi internet itu open 24 jam dan dia bisa lihat apa saja. Dan saya tidak ingin menjadi orang tua yang membelenggu anak, tetapi biar dia berkembang dengan pikirannya, tetapi di dalam koridor-koridor yang kita sudah tetapkan, kita sudah didikkan. Itu sebabnya saya percaya bahwa dia akan menjadi anak-anak yang kreatif di dalam perkembangan kreativitasnya. Sehingga ketika satu waktu saya masuk ke kamarnya, saya lihat dia sedang berlutut di ranjang gitu, terus proyeknya ada di atas kasur, dia kepalanya begini di kasur. Duh, kenapa anak ini? Terus habis gitu saya taruh kepala saya juga di kasur, sama saya berlutut juga, tak lihat dia gini. Lalu saya tanya sama dia, kenapa Kris? Tidak apa-apa. Capek ya? Ya, capek itu dia cuman dia nggak ngomong capek, tapi dia cuman menganggukkan kepala. Yang capek badannya. Yang capek hatinya. Tapi waktu dia ngomong hatinya itu, di sini keluar air matanya. Duh, kenapa? Sini, dia masih kelas 6 SD, kelas 5 atau kelas 6 SD, saya langsung peluk dia, saya bilang sama dia, kenapa kok capek hatinya, capek badannya? Saya sering ngomong sama dia, Kris, kalau ada apa-apa tanya sama dia, jadi siap untuk membantu. Ini namanya bapak ini lebay kadang-kadang kan. Padahal kalau saya lihat buku matematikanya dia begitu dibuka gini saya langsung karena wis gak nututi pikirannya. Ya, saya kalau lihat anak saya lagi belajar yang namanya computer science sekarang ini yang bicara coding, program dan lain-lain itu ada tulisan yang panah-panah apa segala macam, saya bilang gini, aduh gak nututi. Tetapi saya bilang sama anak saya gini, pokoknya kamu perlu apa aja dia dibantu. Lalu waktu saya perlu, saya bilang kenapa sebetulnya? Lalu dia ngambil gear, rupanya dia terlanjur masang gear, dan itu keliru sebetulnya. Nah dia mau buka lagi itu,
Sulit buat dia. Kenapa? Karena tangannya kecil kan? Sulit. Lalu saya bilang sama dia, mana. Dedi yang bukain. Tak bukain. Nah, waktu sudah buka begini, muka anak saya itu langsung, thank you Daddy. Dia bilang gitu. Saya bilang, it's okay, thank you Daddy. Lalu dia ngambil, ada satu lagi Daddy. Saya bilang, oh iya bawa sini. Tak bukain lagi. Nah, bisa lagi, thank you Daddy. Wah, dengan semangat. Lalu saya bilang gini, biasanya Bapak itu udah jadi lebay lagi. Kalau ada apa-apa, ngomong sama Daddy ya. Sekalipun tidak semuanya Daddy-nya bisa kerjakan. Tapi saya bilang sama dia, kalau ada apa-apa, seringkali tanpa kita sadari kita bilang begini, buka gitu aja enggak bisa. Masa kamu gitu aja enggak bisa? Seharusnya kamu bisa, kan kamu laki-laki. Kan kamu mestinya bisa begini, kan kamu mestinya bisa begitu. Saudara, saya harus katakan bahwa begini. Bahwa kita perlu belajar mengenali pikiran Tuhan kita. Amin, saudara. Kita perlu belajar mengenali kerangka berpikir Tuhan. Bahwa saudara dan saya ditetapkan, dilahirkan, diciptakan Tuhan untuk memenuhi keinginan pencipta kita. Amin. Jangan pernah keliru bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, dan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa saya ini cuma ciptaan, saya cuma tanah liat, dan Dia adalah Tuhan yang adalah pencipta di dalam hidup saudara dan saya. Dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita sebagai ciptaannya adalah saudara dan saya menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu membuat apa yang diciptakan menjadi amat sangat baik di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Hingga kita nggak akan pernah katakan begini, ngono ae gak iso, gitu aja nggak bisa. Tetapi baiklah kita menjadi bagian dari rencana Allah yang sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Karena gambar Allah, rencana Allah, blueprint yang Tuhan buat tentang saudara dan saya adalah bahwa saudara dan saya sebagai menjadi pengelola atas segala yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Amin, saudara. Amin. Saya nggak sepakat dengan perkataan bahwa Eden diciptakan dulu supaya Eden bisa memenuhi kebutuhan manusia. Saya nggak sepakat. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan menciptakan kita setelah semua diciptakan, supaya Eden yang diciptakan lebih dulu itu dikelola manusia dengan caranya yang benar di hadapan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena kita tidak cuma diciptakan serupa dengan gambar, tetapi juga dengan rupa Allah. Amin, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he made him in the likeness of God. Dan ayat yang kedua dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan cuma segambar kita diciptakan, tetapi juga serupa kita diciptakan. Yang artinya begini, bahwa di dalam hidup saudara dan saya menjadi bagian dalam kehadiran Tuhan di dalam Eden. Amin, saudara. Kita tidak cuma mengelola Eden dengan rencananya, tetapi kita mengelola Eden
dengan pikirannya dan perasaannya. Amin. Kita mengelola Eden melalui kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak mengelola Eden pakai pikiran kita tidak mengelola Eden pakai hati kita tidak mengelola Eden pakai kemauan kita, tetapi melalui kehadiran Tuhan, maka Eden itu dikelola dengan caranya Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Baru semuanya menjadi amat sangat baik. Amin, saudara. Itu sebabnya saya harus berkata kepada saudara begini, bahwa hubungan Tuhan dengan manusia untuk bisa memenuhi kehendak Allah di dalam manusia mengelola Eden di dalam kehidupannya, maka manusia tidak bisa mengelola pakai pikirannya sendiri, tetapi manusia mengelola dengan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Pribadi Allah itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Pribadi Allah itu ada di dalam kehidupan manusia. Baru apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, baik itu keluarga, perusahaan, komunitas, gereja, akan saudara kelola dengan kehendak Allah yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar ini. Kita perlu memahaminya. Kita perlu serius. Dengan apa? Dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Kita nggak bisa umpama punya perusahaan lalu mengelolanya dengan cara kita sendiri, nggak bisa. Maka kita akan mengalami bahwa perusahaan kita akan kayak roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi kalau saudara mengelola perusahaan, mengelola gereja saudara, mengelola keluarga saudara dengan gambar dan rupa Allah, saya percaya bahwa segala sesuatunya akan menjadi amat sangat baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Angan-angannya Tuhan itu bahwa Tuhan lihat gini. Tak lihat keluarganya Pak Joni ini hebat. Ada Pak Joni lebih hebat. Lebih bagus. Yang aku ciptakan itu semuanya baik. Tanpa ada Pak Joni jadi lebih baik. Saya nggak ngecap, tetapi Tuhan itu benar-benar memimpin kami sekeluarga itu dengan caranya yang ajaib. Saya punya satu anak. Kami mengelolanya dengan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Menghadirkan pikiran Tuhan. Satu ketika anak saya bisa berkata begini kepada saya, Dedi, jadi waktu kami berangkat ngantar sekolah, Dedi, kenapa Dedi memperlakukan Christopher tidak seperti papa-papanya temannya Christopher memperlakukan anak-anaknya? Saudara, ini pertanyaan yang cukup kritis. Lalu saya menjawabnya secara normatif aja. Ya, karena temanmu bukan anaknya Dedi dan kamu bukan anaknya papanya teman-teman kamu. Bukan itu, Dedi. Terus kamu mau nanyain apa? Teman-teman Kristo itu kalau juara kelas dapat WII, dapat Xbox. Sementara Kristo kalau dapat nilai bagus, dapat juara kelas, Kristo cuma dapat big hug dan big kiss. Kalian tahu big hug dan big kiss? Come on, I give you big hug and big kiss. Good. Come on. Jarang sekali saya memberi hadiah. Bahkan hampir nggak pernah saya memberi hadiah. Sekalipun dia juara kelas. Dan saudara, kalau saya mau beritahu saudara, mulai dia TK sampai dia kelas 12, sekarang sudah kuliah. Dia punya 14 piala tiap tahun satu sebagai juara kelas. Saya tidak pernah ngasih dia hadiah apapun. Dan waktu dia tanya itu saya bilang sama dia. Dulu waktu kamu Dedi beliin WII, apa Dedi nunggu kamu juara kelas? Enggak sih. Kamu pilih mana? Juara kelas baru tak beliin hadiah, tak beliin WII atau Xbox? Atau Dedi ada berkat,
dan Daddy beliin kamu. Ya kalau Daddy ada berkat aja. Bener kan? Kamu tahu kenapa Daddy perlakukan kamu begitu? Karena Daddy belajar sama Tuhan. Tuhan itu tidak memberikan Daddy hadiah kalau Daddy berbuat baik. Tetapi Tuhan pelihara Daddy karena Daddy ini anaknya. Masalah mainan, masalah makan, minum, mainan, pakaian, semua yang kamu butuhkan. That's my business. Itu urusannya Daddy. Tetapi untuk belajar, untuk jadi juara kelas, itu urusanmu. Dan kalau kamu tidak dengar apa katanya Daddy, kamu tidak akan punya masa depan. Demikian pula Daddy kalau tidak dengar apa katanya Tuhan, Daddy tidak akan pernah punya masa depan. Thank you Daddy. Ya, saya ajarin dia. Kadang-kadang saya mikir, oh bisa ya dia punya piala 14 itu. Dia sekolah di Citahati. Dan hampir semua guru mengenal dia. Anaknya sopan, anaknya baik. Hampir semua guru kenal dia. Sampai ada satu guru yang bilang begini sama dia, sama saya dan istri saya. Kristo itu kayak malaikat itu. Anaknya sopan, anaknya taat, anaknya baik, very generous. Kalau ada temannya butuh bantuan pelajaran, butuh belajar, seringkali dia bantu temannya. Kalau malam-malam saya tanya, ngapa Chris lagi bantuin temannya yang ini? Loh, temanmu di mana? Temannya Kristo ini lagi di Jakarta. Sekolah apa dia? Dia sekolah di Monash. Loh, kok kamu yang bantuin? Iya, dia butuh bantuan. Dan dia bantuin. Sehingga kalau saya melihat seperti itu, ada banyak orang yang kemudian menilai, yang ngomong sama saya begini, Pak Roy punya anak pinter gitu, enak ya Pak Roy ya. Saya bilang sama mereka, semua anak itu lahir sama. Siapa setuju dengan saya? Tetapi bergantung bagaimana kamu memperlakukan mereka. Bagaimana cara kamu mendidik mereka. Bagaimana kamu meresponi apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Kelas 5 SD dia pernah keluar dari kelasnya langsung ngomong, Daddy, I got a bad news for you. What? Dia dengan bangga tapi ngomongnya, I got a bad news for you. Bad news tapi dia, I got a bad news for you. Wes. Begitu sampai di mobil dia bilang, what is the bad news? I got 4 Daddy. Dapat 4. Bangga gitu. Lalu saya diam aja nggak bisa jawab. Mau ngomong apa saya ini loh? Lalu saya bilang, kenapa kok bisa dapat 4? Pelajarannya susah Daddy. Tapi kamu tahu enggak kalau kekeliruan yang kamu buat di pelajaranmu? Tahu Daddy. Sudah tahu jawabannya? Tahu. Itu sudah cukup buat kamu bahwa kamu sudah tahu kalau kamu keliru dan kamu bisa perbaiki. Oke, thank you Daddy. Pada kesempatan yang berbeda, saya nggak mungkin memperlakukan anak saya lalu tak dedes. Temanmu dapat berapa? Temanmu sendiri yang paling bagus nilainya berapa? Nggak bisa tak dedes. Itu cara saya memperlakukan dia. Dalam kesempatan yang lain, ketika saya ingat, Chris dulu waktu kamu dapat nilai 4 itu, teman-temanmu gimana Chris kalau kamu dapat nilai 4? Ya 4 itu sebetulnya yang paling baik Daddy. Karena yang lainnya 1, 2, 3. Saudara bayangin kalau umpama saya marah waktu itu. Nangkep ya? Sehingga saya harus memahami bahwa saya ini untuk Eden, bukan Eden untuk saya. Saya ini justru harus membantu anak saya, bukan anak saya yang harus memberikan hadiahnya itu kepada saya. Saya juara kelas Daddy. Enggak. Sekolah itu adalah tugasmu. Belajar itu tugasmu untuk masa depanmu. Sedangkan makan minum itu tanggung jawabnya Daddy, kamu nggak perlu minta. Saudara coba bayangkan saja kalau saudara kepada Tuhan sering berdoa begini, Tuhan kasih saya makan ya Tuhan. Aneh juga kan? Masa sama bapaknya sendiri, Papa tolong beri saya makan Papa. Aneh kan? Makan itu urusan saya. Mainan itu urusan saya. Baju itu urusan saya. Saya sesuaikan dengan isi kantong saya. Amin. Tetapi belajar itu tanggung jawabmu. Saya nggak perlu berdagang dengan kamu. Karena Tuhan tidak pernah berdagang dengan saudara dan saya. Amin saudara.
Pemahaman ini harus kita punyai di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk tujuannya. Amin saudara. Bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kehendaknya. Supaya apa yang sudah Dia ciptakan di dunia ini. Karena ada saudara dan saya. Karena ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan tujuan dan kehendaknya. Maka apa yang diciptakannya itu menjadi lebih baik di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Waktunya cepat banget ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup saudara. Tuhan punya tujuan atas hidup saudara. Itu sebabnya mari jangan pernah terpisahkan dengan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah sedikit pun melepaskan diri dengan Tuhan. Tetapi bangun pertumbuhan rohani melalui hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena di tengah-tengah perjalanan kehidupan saudara, saudara membutuhkan Tuhan. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara membutuhkan pikiran dan kehendaknya yang menuntun saudara senantiasa di dalam perjalanan hidup saudara. Sehingga dalam kehidupan saudara, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Buat anugerah, buat kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, bahwa melalui pendengaran akan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa hidup kami benar-benar mengerti akan rancangan Tuhan. Bahwa kami ini adalah ciptaan Tuhan untuk tujuan Tuhan. Supaya apa yang diciptakan Tuhan dalam pengelolaan kami bersama-sama dengan Engkau menjadi lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk GBIX. Kami juga berdoa untuk Pak Joni Tuhan. Yang Engkau percayakan GBIX ini Tuhan. Dan biarlah GBIX ini dikelola dengan pikiran dan gambar Allah. Sehingga dalam perjalanan GBIX ini, GBIX mempermuliakan Tuhan. Demikian juga keluarga dan kehidupan Pak Joni Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang tetap menuntun. Engkau sendiri yang campur tangan di dalam hidupnya Tuhan. Supaya benar-benar apa yang dipercayakan kepada Pak Joni, baik istri, anak, dan seluruh pekerjaannya, Tuhan yang membuatnya segala sesuatunya seperti yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dan demikian pula seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka, baik kehidupan mereka secara pribadi, keluarga mereka, perusahaan, tempat bekerja mereka, komunitas, dimanapun mereka berada. Bahkan sebagai jemaat di GBIX ini Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, yaitu Eden mereka itu Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya ini Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya segala sesuatunya akan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini sungguh firman Tuhan pagi ini sangat membangun iman kita saudara, supaya sungguh-sungguh kita tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah untuk hidup kita. Karena itu saudara, untuk mengerjakan atau menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita, tadi Pak Roy sudah menyampaikan bahwa kita ini harus punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya pada saat kita tidak bisa menyelesaikan, Tuhan akan menolong kita. Karena Dia ada dalam hidup kita. Dia menolong kita, memimpin kita untuk mengerjakan rencana Allah di dalam dunia ini.
Ya saudara, baik kita jadi berkat untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk anak, menantu, cucu, atau kita kalau anak muda kita terhadap orang tua kita, bagaimana kita mengerjakan hidup kita untuk jadi berkat buat mereka. Mari Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini kita siapkan hati kita berdoa supaya kita benar-benar kita menangkap firman Tuhan dan ayo kita belajar melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kami sungguh bersyukur, kami tahu ada rencana Allah yang sungguh sangat indah untuk hidup kami. Bahwa Tuhan menciptakan kami supaya kami mengikuti rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu yang indah supaya dapat kami kerjakan, kami selesaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu tolong kami supaya hidup kami dekat dengan Tuhan. Kami punya hubungan yang baik dengan Engkau ya Tuhan. Supaya pada saat kami tidak mampu melakukannya, Tuhan menolong kami. Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati hidup kami supaya Kau beri kemampuan Tuhan untuk menyelesaikan rencana-Mu dalam hidup kami. Supaya kami jadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang lain, bagi orang-orang yang di sekitar kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Pakai hamba-Mu Pak Roy Tuhan, pagi hari ini yang sudah menyampaikan firman-Mu, terus Tuhan mengurapi hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu dalam pelayanan hamba-Mu, dalam pengembalaan hamba-Mu, suami istri Tuhan, Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau terus mengurapi supaya Pak Roy boleh terus menjadi berkat, menguatkan saudara-saudara kami Tuhan yang membutuhkan kekuatan dan memberikan pertolongan bagi saudara kami yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan memberi kesehatan buat Pak Roy dan buat keluarga. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menjagai dan Tuhan memberkati kedua hamba-Mu suami istri Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Demikian juga Tuhan Kau memberkati jemaat X-Blessing. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang mendengarkan, mengikuti ibadah online X-Blessing ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memberkati mereka. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau tolong pekerjaan daripada jemaat X-Blessing Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tolonglah dalam masa pandemi ini, masa sulit, Tuhan Engkau memberkati pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan buat pekerjaan mereka, Tuhan memberkati bertambah naik Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara, mencukupkan anak-anak-Mu dengan berkat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memampukan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati anak cucu daripada kami Tuhan, jemaat X-Blessing. Memberkati mereka, memberikan hikmat, menyertai mereka yang sekolah. Tuhan memberi kepintaran hikmat Salomo Tuhan. Menyertai mereka supaya mereka menjadi anak yang terpandai di sekolahnya. Untuk yang sudah bekerja Tuhan memberkati
pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan membuat berhasil Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada mereka supaya mereka menjadi berkat di mana mereka bekerja. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan lindungi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau jagai Indonesia supaya Indonesia tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat Tuhan. Melalui politik, melalui hal-hal mereka membuat perkara-perkara yang jahat Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menyertai Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin Tuhan. Kau menyertai para menteri, kabinet Tuhan. Supaya mereka yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan untuk Indonesia. Mereka tetap terjaga, mereka dapat melakukan pemerintahan ini dengan pimpinanmu. Membuat Indonesia bertambah maju Tuhan. Ekonomi Indonesia Engkau buat naik Tuhan. Masa pandemi ini Tuhan, Indonesia tetap ekonominya terjaga Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau membatalkan niat jahat daripada orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dari partai-partai, dari orang-orang yang memberi modal Tuhan untuk melakukan kejahatan. Kami percaya Tuhan menghentikan niat jahat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu ada di Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, lindungi seluruh keluarga besar, jemaat Blessing, juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dari semua sinode dan hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan lindungi, jagai Tuhan. Supaya mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi supaya pekerjaan Tuhan berjalan terus dengan baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, membimbing engkau, dan memberkati pada waktu engkau masuk, memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang saudara kerjakan, Bapak Ibu kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, tetap semangat. Nanti pada tanggal 6 Desember tetap ibadah di rumah. Ya, tetap semangat. Saudara bisa membawa persembahan saudara, bisa ditransfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati.